Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Smart Hotelier, channel yang selalu menyajikan materi terupdate seputar industri hospitality dari mulai industri akomodasi, restoran, dan kafe. Rekan hotelier, banyak yang salah paham BEP adalah balik modal. Ingat, BEP adalah titik impas di mana pendapatan baru nutup biaya operasional, baik biaya tetap maupun variabel ya. Tapi modal awal belum tentu kembali karena itu diambil dari investasi yang namanya payback period. Nah, kali ini di video ini kita akan bahas ya cara hitung BEP KP yang benar, ya cara bedakan biaya variabel dan satu dikasih contoh kasus nyata. Namun jangan lupa di subscribe, di komen, di like channel ini untuk konten hospitality terbaru lainnya. Nah, ada 3 poin penting rekan-rekan tentang definisi BEP, ya break even point. Yang pertama adalah, jadi BEP itu sekali lagi bukan balik modal. BEP atau break even point ya, atau titik impas, ini di mana titik pendapatan sampai dengan total biaya. Jadi laba 0 ya, masih 0, zero ya, masih titik impas. Jadi bukan menghitung waktu mengembalikan modal, itu adalah payback period. Jadi sekali lagi, BEP sering salah kaprah bahwa BEP adalah balik modal. Bukan. BEP ada titik impas di mana pendapatan sama dengan biaya sehingga labanya masih 0. Itu ya. Yang kedua, BEP ini menjadi kunci analisis harga dan biaya. Ya, bergantung pada biaya tetap, misalnya sewa, gaji karyawan, dan biaya variabel, misalnya bahan baku dan overhead ya. Contoh, jika harga jual dinaikkan, BEP turun lebih cepat impas. Jadi harga dinaikkan, BEP-nya nanti turun ya, artinya lebih cepat ya impasnya. Nah, yang ketiga, BEP ini menjadi alat pengambilan keputusan ya, menunjukkan volume penjualan minimal agar tidak rugi. Jadi di penjualan berapa agar BEP ini cepat sampai ya, cepat di titik impas dan tidak rugi. Atau jika penjualan di bawah BEP, bisnis pasti rugi ya, seperti itu. Nah, kita ada contoh. Saya kasih contoh salah satu di outlet kopi, namanya Kopi Tenang contohnya ya. Nih, ini harga jual rata-rata kopi per cup itu di 20.000 misalnya ya. 20.000. Nah, ini ada komponen biaya ya. Komponen biaya ya. Komponen biaya tetap atau fixed cost ya per bulan ya. Misalnya di sini karena menggunakan tempatnya disewa, misalnya per bulan misalnya 5 juta sewa tempatnya ya, di kafenya ya. Kemudian ada gaji karyawan, di situ misalnya ada barista, ada waiter, waitress ya, ada mungkin supervisor dan sebagainya ya. Total misalnya 7.500.000 per bulan. Di situ ada overhead juga, listrik, air, mungkin gas dan sebagainya ya. Itu misalnya 1.800.000 untuk 1 bulan ya, bayar listrik ya dan sebagainya. Internet atau software misalnya ada pakai wifi ya dan sebagainya, misalnya di 500.000. Ada perawatan ya, maintenance, ada perbaikan peralatan misalnya mesin kopi dan sebagainya ya, 700.000 ya. Dan asuransi atau izin-izin lainnya, atau misalnya ada koordinasi dan sebagainya, uang kebersihan dan lain-lain misalnya 500.000. Sudah tetap misalnya dari lingkungan dari mana, sehingga biaya tetapnya di 16 juta misalnya ya. Nah, kalau sewa ini sebulannya seperti ini ya. Nah, ini berarti biaya tetap yang sudah biasanya tercatat dengan relatif tetap ya. Nah, kemudian selain biaya tetap ada biaya variabel. Biaya variabel itu tinggi rendahnya tergantung produksi, unit produksi kenaikannya ya. Kalau misalnya di sini karena kita contohnya di kopi ya, bisnis kopi ya, kita ngambilnya biaya variabel per cupnya.
karena produknya adalah kopi misalnya ya kan, per cup misalnya. Atau juga ada juga yang pakai gelas dan sebagainya ya, per cup. Nah, karena kopi berarti kita acuannya beverage cost ya, minuman, di mana standarnya bisa di 22% sampai di 25% ya. Jadi beverage cost-nya dari harga jual. Sehingga ini kalau dengan beverage cost-nya 22% berarti nominalnya adalah biayanya variabelnya itu di beverage cost-nya di 4.400 per cup ya. Jadi modalnya ya. Di situ juga ada kemasan ya, misalnya ada kemasan dan lain sebagainya. Beli misalnya 1.300 misalnya pakai cup yang ini ya, yang kemasan. Lain-lain misalnya diasumsikan Rp300 misalnya. Makanya total variabel per cup, biaya variabel ya, maksudnya biaya variabel di sini Rp6.000. Ya, sudah diketahui ya, biaya tetapnya, biaya variabelnya Rp6.000. Oke. Nah, yang kedua, langsung kita hitung break even point per unit. Promonya tadi kan BEP per cup ya. Total rumusnya ada total biaya tetap tadi kan di 16 juta ya. Dibagi harga jual dikurangi biaya variabel per cup. Nah, BEP per cupnya itu 16 juta ya. Dibagi 20.000 karena rata-rata biaya harga jualnya per cup 20.000 dengan modalnya biaya variabelnya per cup 6.000. Nah, itu ya. Berarti break even point per cupnya itu 16 juta dibagi 14.000. Jadi BEP per cup adalah 1.143 cup per bulan. Jadi artinya bisnis kopi ini akan mencapai titik impas di mana pendapatan dan biayanya seimbang. Ya, belum ada profit ya, seimbang ya. Jadi sehingga harus menjual 1.143 cup per bulan. Kalau lewat dari ini bisa menjual misal 1.500 per bulan, artinya selisih itu menjadi marginnya. Ya, nantinya margin keuntungannya. Ya, berarti disinilah harus si tim dari kafe tersebut harus berusaha untuk bisa menjual minimal 1 bulan itu 1.143 cup. Ya, baru bisa sampai di titik impasnya. Kalau lebih dari itu ada marginnya tentunya. Nah, bagaimana dirupiahkan? Berarti BEP dalam rupiah tadi ini per unit per cup ya, berarti 1.143.043 cup dikali rata-rata 20.000 berarti nanti BEP rupiahnya akan pada titik 22.857.143 rupiah. Jadi ketika kafe tersebut selama sebulan mencapai penjualan 22.857.143, ini baru mencapai titik impas atau break even point ya. Makanya ini belum mendapatkan margin karena antara pendapatan dan biayanya baru seimbang di situ ya. Sampai sini paham ya, kita lanjutkan. Jadi interpretasinya adalah, jadi kalau misalnya target minimal tadi jualnya 1.143 cup per bulan. Atau misalnya kalau dibagi 30 itu di 38 cup per hari ya. Untuk titik impas. Jadi si tim ini harus bisa menjual 38 cup per hari agar titik impas. Dan ini harus konsisten ya selama 1 bulan hingga mencapai 1143. Nah, kalau tadi saya katakan jika mampu menjual 1.500 cup per bulan, berarti pendapatannya 30 juta. Ya, dikali aja tadi ya 1.500 dikali tadi 20.000 dengan rata-rata harga jualnya. Jadi total biayanya 16 juta ditambah 1.500 kali 6.000 tadi ya. Ya, sehingga 25 juta ya tadi ya. Berarti ada laba tadi kan, ada laba berapa? 30 juta kurangi 25 juta ya. Labanya ada di 5 juta. Ini baru ya. Baru mendapat laba setelah melewati titik impas tadi ya.
Di sini kan ada kelebihan ya. 25 ya. Sebab pendapatan 30 tadi. Itu ya. Nah, yang harus dipahami bagaimana mengoptimasinya. Satu, manajemen bisa menurunkan biaya variabel. Dari apa? Dari beverage cost. Misalnya tadi cost-nya 22%, bisa diturunkan 20%. Dengan hemat berarti 400 per cup. Jadi BEP-nya turun jadi 1053 cup. Artinya targetnya sudah bisa diturunkan. Ya, agar bisa BEP berarti 1053 cup sudah bisa tercapai BEP. Tapi dengan catatan bahwa ketika menurunkan cost ini bukan berarti menurunkan kualitas, ya. Tinggal diatur aja. Apakah misalnya caranya dari sisi gramasinya, ya, yang misalnya tadinya 1 cup itu dengan binnya 15 gram, ya, seperti itu, atau menjadi misalnya jadi 12 gram, ya, untuk green bean-nya misalnya kan, untuk roast bean-nya, ya, biji kopi yang akan digiling untuk kopi misalnya kan, karena kan pasti bahan bakunya adalah kopi, ya. Yang kedua bisa menaikkan harga jual, tapi perhatikan ketika menaikkan harga jual harus melihat kondisi, ya, dan segmentasi juga dan daya beli. Kalau misalnya 20.000 dinaikkan 22.000, ya, BP turun jadi 1.000 cup. Nah, apakah kenaikan dari 2.000 dengan mencapai tiba-tiba ke 22.000 itu bisa mempengaruhi daya beli atau tidak? Nah, ini harus ada analisis tersendiri. Yang jelas tadi sudah dipahami bahwa break even point itu di mana titik pendapatan sama dengan biaya atau titik impas bisa dicapai, sehingga melewati titik impas itu baru akan mendapatkan tadi keuntungan atau profit, ya, atau laba, ya. Semoga materi ini bisa dipahami, ya, untuk rekan-rekan terutama yang bergelut di industri bisnis kopi atau kafe, ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu dalam pembahasan materi-materi selanjutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk semuanya.